Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera dan salam kebajikan tentunya bagi kita semua. Suatu kebanggaan bagi saya Dika Permadi selaku Guru Duta Universitas Negeri Jakarta yang pada hari ini kedatangan salah satu tamu penting, yaitu Bapak Andi Hadianto ya Pak. Betul. Namun sebelum itu saya punya pantun nih Pak untuk Bapak. Boleh kali ya Pak? Buat membuka podcast kita pada hari ini. Di sana kosong, di sini kosong. Cakep. Tak disangka Pak Jensen lagi ngapus tato. Bukan saya yang berbohong, tapi ada Pak Hadianto ada di sini. Gimana Bapak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apakah sudah makan siang nih Pak? Belum. Belum. Iya. Tapi kalau biasanya Bapak tuh makan siang sukanya apa sih Pak? Saya sih setiap hari sebenarnya makannya sederhana. Sederhana. Tapi dalam hari-hari tertentu saya paling suka itu makan rawon. Rawon. Kalau boleh tahu Bapak tuh asalnya dari mana nih Pak? Saya dari Surabaya. Surabaya. Surabaya pasti identik dengan soto-soto rawon terutama ya Iya, Pak. betul. Dan itu juga membuat kita pada siang hari ini juga udah mulai tergiurkan nih Pak. Nah, jadi sebenarnya Pak, kita pada hari ini membahas topik yang cukup menarik nih Pak terkait tentang bela negara dan juga kebangsaan. Nah, bela negara ini kan identik dengan menyangkut paut juga sedikit tentang teknologi maupun arus globalisasi yang begitu masif nih Pak pada akhir-akhir zaman ini, terutama di bidang pendidikan. Dari mulai anak muda maupun orang dewasa sekalipun tuh gak memungkinkan untuk buat tergerus oleh masifnya arus globalisasi itu sendiri Pak. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang multikultural, terutama ras, adat dan budayanya juga ini juga membuat kita selaku bapak, terutama akademisi dan juga para pemerintah agak sulit tricky ya Pak untuk membangun bangsa-bangsa ini ataupun penerus-penerus bangsa untuk bisa mencapai generasi emasnya. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak selaku akademisi, mengapa penting sih Pak tentang kebangsaan ini, terutama bagi kami selaku para mahasiswa di era globalisasi yang cukup pesat di zaman ini Pak? Iya. Bahwa kita ini dilahirkan kebetulan sebagai seorang bangsa Indonesia. Iya. Mengapa kita perlu untuk mencintai tanah air? Dan mengapa kita perlu juga membangun semangat untuk membela negara kita? Karena di Indonesia, di tempat kita dilahirkan, kita sudah mendapatkan berbagai karunia dari alam Indonesia. Iya. Kita ini bisa tumbuh, berkembang, sehat seperti ini karena apa? Karena minum airnya Indonesia, karena makan tanaman yang tumbuh di tanah air Indonesia. Banyak hal dari Indonesia ini yang sudah kita nikmati, dan karunia Allah berupa tanah air Indonesia ini kan harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Tidak lain dan tidak bukan diantaranya dengan menjaga, merawat, dan membelanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu mengembangkan semangat kebangsaan dan membangun tanah air Indonesia? Karena negara ini sudah dibangun dengan susah payah oleh para generasi pendahulu, ya, para pejuang-pejuang bangsa yang mereka mengorbankan jiwa dan raganya agar kita mampu merayakan dan menikmati kemerdekaan ini. Dan salah satu bentuk wujud terima kasih kita kepada para pejuang kemerdekaan, ya, kita harus tetap mengedepankan semangat kebangsaan, bela negara, dengan terus berupaya untuk merawat dan mengembangkan negara, negeri, bangsa yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Jadi bisa disimpulkan memang ini tuh sangat penting ya Pak. Mungkin kalau dari skala 1 dari 1 sampai 10 nih berapa sih Pak? Bela negara itu 10. 10 atau bahkan mungkin 100 nih Pak. Ya, kalau boleh sampai 100, 1000 pun 1000. 1000. Kenapa demikian? Tadi kita sebagai mahasiswa adalah salah satu elemen bangsa yang wajib mempunyai kontribusi untuk turut menjaga, memelihara, merawat, dan mengembangkan negeri ini. Kalau bukan kita mahasiswa, lalu siapa lagi yang akan berkontribusi, merawat, menjaga, memelihara, dan mengembangkan negeri ini? Jadi kita selaku mahasiswa dan anak muda juga ternyata sangat penting ya Pak mengetahui dan cinta terhadap
kebangsaan dan juga jiwa-jiwa nasionalisme itu sendiri, ya Pak. Betul. Oke, oke. Terkait tadi melanjuti pertanyaan yang pertama nih Pak. Pastinya di dalam setiap planning kita ataupun rencana kita pastinya ada tantangan kan Pak. Entah itu apapun, terutama jangankan visi yang besar ya Pak atau impian yang besar. Dalam hidup aja terkadang kita udah planning nih Pak mau bangun jam 4 untuk sholat tahajud, ternyata itu berubah ketika kita bangunnya jam 5. Nah kan itu ada aja tantangannya Pak, buat matiin alarm atau berlindung di balik selimut yang begitu nyaman gitu Pak di kasur kita sendiri. Nah yang pertanyaan selanjutnya yang akan datang, apa aja sih Pak tantangan yang dihadapi nih sama teman-teman mahasiswa, terutama Bapak sebagai istilahnya pendidik lah, ataupun kaum akademisi juga, terkait untuk bisa memberikan ilmu-ilmu pengetahuan ataupun jiwa-jiwa nasionalisme kepada kami kaum anak muda seperti itu Pak? Ya, tantangan terhadap rasa nasionalisme dan semangat bela negara dan kebangsaan itu tidak lain, salah satunya adalah memang munculnya arus globalisasi, ya, kemudian menguatnya pengaruh teknologi, terutama teknologi digital, yang dengan teknologi tersebut seolah-olah kita ini berada di dalam ruangan yang tanpa sekat, tanpa batas, gitu kan. Nah, anak-anak muda di masa global ini memang cenderung mudah untuk kehilangan identitas kebangsaan. Ya. Mereka kemudian ingin mengidentikan dirinya dengan identitas masyarakat dunia, gitu kan. Nah, celakanya begitu mereka melihat identitas masyarakat dunia itu, mereka melihat yang identitas yang viral atau yang populer, yang lebih banyak diekspos melalui media. Apa itu? Ya kalau nggak ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, ada lagi yang ke Arab-Araban, kan gitu kan. Nah, ini semua bukannya tidak boleh kita meniru orang Eropa, tidak boleh kita meniru orang Korea atau orang Arab. Iya, itu semua saya pikir bagian dari saling mempengaruhi antar budaya. Tapi lebih dari itu memang kita harus tetap mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai keindonesiaan itu adalah nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini, oleh nenek-nenek moyang kita terdahulu, sehingga dia menjadi sebuah kearifan lokal yang dengan kearifan lokal tersebut nenek moyang kita dulu berhasil loh membangun peradaban Indonesia ini sedemikian mulianya, sedemikian luhurnya. Melalui nilai-nilai itu pendahulu-pendahulu kita, para pejuang, berhasil loh mempersatukan kita yang beragam, mempersatukan kita yang memiliki identitas etnis, ras yang berbeda-beda di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka selaku mahasiswa, selaku sivitas akademik, kita menghadapi tantangan dari itu, tantangan berupa globalisasi yang kemudian termanifestasi dalam media, baik media sosial atau media massa, ya, yang itu kemudian sedikit demi sedikit menggerus kearifan lokal kita, menggerus identitas kebangsaan kita. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kembali memperkuat identitas kebangsaan tersebut bukan berarti kita harus meninggalkan medsos atau meninggalkan media massa atau kemudian menjadi orang yang eksklusif gitu ya, diam di Menara Gading. Oh enggak, kita tetap harus menjadi manusia terbuka. Kita harus siap bergaul dengan siapa saja. Keterbukaan itu prinsip, salah satu prinsip yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Toleransi juga merupakan warisan nenek moyang kita. Tetapi meskipun kita menjadi bangsa yang terbuka, kita menjadi bangsa yang toleran, ya, siap untuk bergaul dan melebur dengan siapa saja, ya. Tapi tadi sekali lagi kita harus sadar kita punya identitas keindonesiaan. Nah, identitas itu diantaranya dibangun melalui jalur pendidikan, ya, melalui baik pendidikan formal ataupun informal, melalui ya kekuatan media, ya, yang harus kita manfaatkan media itu untuk semakin membuat anak-anak kita sadar
bahwa kita ini sebenarnya bangsa yang besar loh. Kesadaran tentang Indonesia sebagai bangsa yang besar ini harus ditumbuhkan melalui berbagai sarana, melalui berbagai media. Saya pikir itu. Jadi mungkin krisis identitas kali Pak terkait anak-anak muda ini tidak lagi percaya diri terhadap bangsanya sendiri. Iya, Seperti itu. krisis identitas itu terjadi karena kita nggak pede dengan keindonesiaan kita. Jadi seolah-olah kalau kita mengaku orang Indonesia ini kita menjadi inferior. Kita kayaknya kalau sudah mengaku orang Indonesia ini kita kalah maju, kalah beradab dibandingkan orang Barat, atau kita kalah agamis dibandingkan orang Arab. Padahal kita ini sebagai orang Indonesia itu banyak sekali kekayaan alam, banyak sekali kekayaan budaya yang membuat kita mampu untuk justru menunjukkan kepada dunia kita patut loh menjadi contoh bagi kalian. Betul. Jangankan di globalisasi ini sendiri, saya juga mungkin merasa tergerus kali ya Pak terhadap cepatnya globalisasi, merasa krisis identitas bahwasanya nggak ada yang bisa dipamerkan dari Indonesia, padahal nyatanya dan faktanya banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang bisa kita pamerkan selaku anak muda. Nah berikutnya mungkin langkah-langkah atau rencana apa saja sih Pak yang tepat nih untuk bisa membangkitkan rasa-rasa nasionalisme dari anak-anak muda itu sendiri, terutama ya kutipan anak sekarang kan adalah Gen Z dan Gen Alpha nih Pak. Kalau kita nggak bisa menjadi bagian dari mereka nggak akan mau dengerin kita. Nah kalau menurut pandangan Bapak, cara apa nih Pak yang tepat untuk bisa masuk ke lingkungan mereka supaya bisa menimbulkan ataupun menaikkan jiwa-jiwa nasionalisme ini seperti itu Pak? Ya, pertama nasionalisme yang rendah itu tadi karena memang wawasan kebangsaan kita juga masih rendah. Nah, wawasan itu harus dibangun. Maka kita perlu menggunakan berbagai sarana, misalnya media ini, media sosial, ya, televisi, radio dan semua yang sifatnya sebagai media untuk dapat memberikan informasi secara masif tentang Indonesia, tentang sejarah Indonesia, tentang kekayaan alam Indonesia, tentang kekayaan budaya Indonesia, tentang kearifan lokal Indonesia, tentang capaian-capaian dan keunggulan-unggulan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, kalau kita terutama kru media, kita anak-anak muda yang bergerak di bidang sosmed dan sebagainya, itu terus memviralkan informasi tentang kekayaan Indonesia, keunggulan Indonesia, insya Allah anak-anak muda kita akan menengok nih kembali identitas keindonesiaan. Karena mereka ini sekarang sebenarnya lagi kehilangan patron, kehilangan teladan, kehilangan apa istilahnya, sosok yang bisa dijadikan idola. Ya, saya ini mau jadi orang ini mau seperti apa? Nah, yang menghegemoni melalui media itu adalah kalau nggak figur Barat, figur Korea, atau figur Arab. Nah, sebab kalau kita misalnya nonton film saja di Indonesia, ini film-film Indonesia itu bawaannya cuma ngomongin pocong, kuntilanak, genderuwo, kan gitu kan? Mana yang bisa dibanggakan dengan pocong, kuntilanak, genderuwo? Kita gagal menciptakan film-film, yang drama-drama yang berkualitas dan membangkitkan semangat kebanggaan akan tanah air kita. Nah, kru-kru media, kru-kru film itu harus berpartisipasi di sana itu. Buat konten-konten, para influencer, ya, YouTuber, buat konten-konten yang mengekspos tentang kekayaan Indonesia, keunggulan Indonesia, sosok-sosok anak-anak Indonesia yang berhasil. Jadi banyak loh memiliki anak-anak Indonesia yang berhasil di luar negeri. Orang Indonesia itu adalah manusia-manusia yang ulet, manusia-manusia yang karena didikan alamnya itu menjadi manusia-manusia yang mau berpikir kritis, yang mau sabar untuk mengalami penderitaan demi mencapai kesuksesan. Kita juga dididik dengan kultur keterbukaan, toleransi, ya, menerima perbedaan. Itu nggak pernah ditemukan di kultur-kultur yang lainnya. Orang-orang Barat itu mungkin agak sulit untuk menerima ras yang berbeda. Buktinya masih ada
ya clash antar ras ya di negara Amerika dan sekarang di Inggris yang terjadi. Bagaimana di Arab perbedaan pemahaman teologis bisa menjadi pemicu atau terjadinya konflik. Di Indonesia sejarahnya kita ini bangsa yang ramah, bangsa yang mudah untuk memahami perbedaan. Ini kelebihan-kelebihan kita dan ini harus diekspos. Dan saya selalu mengatakan kalau saya jadi orang Indonesia maka saya bangga dan saya harus menularkan kekayaan dan keberhasilan Indonesia ini kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, jadi memang kita tuh harus menularkan kebudayaan kita sendiri ya Pak, supaya kita memiliki kepercayaan dirinya itu balik lagi nih ya Pak. Nah, yang menariknya Pak, di sini tuh ada kata-kata istilahnya standar TikTok Pak. Jadi anak-anak muda. Jadi standar TikTok ini aplikasi TikTok Pak yang sedang masif-masifnya di Indonesia, yang gampang banget nih kita buat mendapatkan informasi di sana. Dan juga sekarang ini TikTok ini jadi berperan mengaturnya arus globalisasi ataupun cara berpikir kita Pak terkait suatu pandangan hal apapun. Nah, menurut Bapak gimana sih langkah kita yang tepat nih selaku mahasiswa untuk bisa memanage nih Pak teknologi dan supaya menjaga ideologi kita secara berpikir gitu, agar tidak gampang banget bahwasanya apapun yang lewat ataupun lagi tren TikTok kita ikutin, supaya tidak ada rasa ketinggalan seperti itu Pak. Tentunya pertama TikToknya nggak bisa kita bendung, nggak bisa kita cegah, dan tidak akan menyelesaikan masalah kita melarang anak-anak untuk melihat TikTok, nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang perlu kita kembangkan dalam diri anak-anak muda kita adalah bagaimana menyikapi menggunakan TikTok secara bijaksana. Nah, bijaksana dalam menyikapi berbagai hal itu sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Maka mau tidak mau pendidikan harus diarahkan untuk membangun daya kritis, membangun kematangan dalam berpikir, ya, membangun kemampuan di pikiran anak-anak kita untuk memilah dan memilih. Untuk selanjutnya mereka punya daya pikir hibrid. Maksudnya daya pikir hibrid itu bukan gabungan. Daya pikir hibrida itu maksudnya dia mampu untuk menyaring, kemudian memadukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang unggul dibandingkan apa yang mereka terima sebelumnya. Saya selalu mengibaratkan ada dua model peradaban. Ada peradaban semut, ada peradaban lebah. Semut dan lebah. Semut dan lebah. Kalau semut itu dia mengkonsumsi objek makanannya itu apa adanya. Jadi kalau dia makan serangga, ya udah serangga itu dimakan begitu aja. Kalau dia lagi nggak butuh disimpan, kemudian kalau dia butuh lagi diambil dimakan gitu kan. Jadi dia nggak menghasilkan nilai plus, dia hanya menjadi konsumen dari apa yang sudah disajikan bagi mereka. Sementara kalau lebah, coba bagaimana kita memahami lebah? Lebah itu pertama dia menjadi makhluk yang pemilih, kan gitu ya. Dia hanya akan mengambil saripati dari yang berkualitas bunga, sesuatu yang berkualitas dari bunga. Dan nggak mungkin dong bunga bangkai disedot sama lebah gitu kan. Dan nggak mungkin dia ada bunga yang sudah mati disedot. Dia tahu nih bunga-bunganya masih segar, itu apa. Nah dia ambil, tapi kemudian saripati bunga yang dia ambil itu tidak dikeluarkan menjadi saripati lagi. Dia olah sedemikian rupa menjadi apa? Menjadi madu. Nah, ini bangsa yang memiliki peradaban lebah adalah bangsa yang mampu mengambil unsur-unsur kebaikan dari peradaban-peradaban dan budaya lain, kemudian kebaikan itu dikelola sedemikian rupa, diseleksi, kemudian dibangun ulang, direkonstruksi ulang, menghasilkan sebuah peradaban baru, yang budaya baru yang unggul. Nah, anak-anak muda kita harus dididik melalui pendidikan agar mampu menjadi seperti lebah. Itu ya. Yang kedua, di samping kita menyiapkan anak-anak muda yang siap secara bijak untuk menyikapi TikTok. Nah, kita kan sekarang punya influencer yang banyak tuh. Betul. TikTokers yang banyak itu. Nah, bagaimana sekarang kita mengajak para influencer, para TikTokers itu untuk membanjiri apa istilahnya akun-akun mereka ya. Membanjiri akun-akun mereka, membanjiri layar-layar TikTok, layar-layar YouTube, layar-layar Instagram dengan hal-hal yang bernuansa kebanggaan terhadap tanah air
Indonesia. Ya, itu. Baik. Jadi ada cara dua berpikir nih, yaitu semut dan lebah ya Pak. Dan bangsa Indonesia, kata Pak Andi, anak-anak mudanya harus memilih cara berpikir lebah, memilih dan memilah saripati yang jelas dan baik dari asalnya. Oke baik, mungkin terakhir nih Pak sebelum kita menutup, apa saja Pak langkah-langkah ataupun kebijakan dari lembaga pendidikan itu sendiri terkait supaya anak-anak muda ini balik lagi nih rasa nasionalisme, terutama di Universitas Negeri Jakarta sendiri, apa saja yang sudah dilakukan oleh kampus kita tercinta UNJ terkait untuk bisa mengembalikan ataupun menanamkan rasa nasionalisme daripada mahasiswa ini seperti itu Pak? Tentu UNJ juga menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat yang melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Itu kita mencoba untuk membuat sebuah program yang melalui program-program tersebut anak didik kita, para mahasiswa itu kemudian secara tidak disadari tumbuh semangat nasionalismenya. Secara tidak disadari tumbuh kemampuan untuk berpikir secara matangnya. Apa itu program-programnya? Di antaranya melalui program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Melalui berbagai program, misalnya program magang. Di dalam program magang ini, anak-anak kita dituntut untuk bisa menguasai dunia real yang akan mereka hadapi. Dan dunia real yang mereka hadapi kan dunia yang ada di Indonesia. Nah, pasti di situ dia akan secara tidak disadari akan muncul kesadaran tentang perlunya dia paham konteks di mana dia berada. Nanti juga ada yang namanya magang internasional, ya kan? Di dalam program magang internasionalnya anak-anak kita memang akan dikirim ke luar negeri. Di situ mereka dikirim ke luar negeri untuk semakin membuka wawasan mereka, semakin sadar bahwa ternyata apa yang kita miliki di Indonesia ini ada plus minusnya loh. Yang plusnya harus terus kita kembangkan, minusnya harus kita tutup, gitu. Ya. Gunanya kita itu sering membuka wawasan, sering piknik ini. Kita perlu menjadi orang yang sering piknik. Kenapa? Dengan piknik itu kan kita tahu, oh iya, kita sebagai bangsa Indonesia punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Kelebihan ini harus kita share, kita bagikan pada mereka di tempat yang lain. Nah, kekurangannya coba kita ambil nilai-nilai yang lebih. Tadi seperti lebah tadi, kita ambil nilai yang lebih dari mereka untuk kita adaptasi di Indonesia. Melalui program magang, melalui program apalagi program pertukaran pelajar. Dengan program pertukaran pelajar ini kan kita dididik untuk saling mengenal budaya satu sama lain, ya, dari tradisi dan budaya beragam yang berbeda. Itu kita kemudian bergabung dalam satu tempat, saling mendialogkan perbedaan itu untuk kemudian oh iya, kita ini ternyata berbeda-beda tapi menjadi sebuah kekuatan loh yang harus kita kembangkan bersama. Nah, program-program ini yang kelihatannya akademis unsafe ya, kedengarannya kelihatannya sekedar hard skill, tapi di balik itu sebenarnya disisipkan yang namanya soft skill tentang nasionalisme, tentang toleransi, tentang kedisiplinan, pantang menyerah, itu semuanya ditanamkan di situ. Dan kalau itu sudah kita miliki, insya Allah anak-anak mahasiswa alumni UNJ itu akan menjadi alumni-alumni yang siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Amin, amin. Dan tantangan kehidupan yang semakin sulit ke depannya. Oke, jadi memang harus dimasifkan lagi apa pergerakan daripada mahasiswa-mahasiswa ini terkait kebanggaannya terhadap budaya Indonesia sendiri, Pak. Ya, dengan program-program yang di-create sedemikian rupa. Jadi semuanya harus by design, tapi harus seolah-olah tidak terasa gitu ya. Artinya apa ya, harus selembut mungkin nggak ya maksudnya? Dibuat secara soft, ya, tetapi tiba-tiba dia berubah. Nah, begitu. Jadi mungkin nggak kelihatan tapi efeknya berasa. Nah, betul. Baik Pak Andi, sebagai penutup nih Pak, saya selaku mahasiswa ataupun anak muda sebagai penerus bangsa meminta nasihat dari Bapak terkait agar kehidupan saya ini dan kehidupan teman-teman khususnya berjalan dengan baik dan mungkin
dikatakan bisa mencapai kesuksesan yang hakiki seperti itu Pak, walaupun memang kesuksesan masing-masing orang berbeda-beda. Silakan Pak. Ya, ya ini saran dari seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pernah ditanya gimana kiat-kiat jadi orang sukses dalam kehidupannya. Kata Ibnu Abbas hanya 3 yang membuat kita sukses. Pertama, biqalbin aqul. Dia harus menjadi orang yang selalu mau berpikir. Ya. Artinya apa tadi? Sesuai dengan semangat di kampus, kemampuan untuk membangun nalar, membangun pikiran itu penting dikembangkan sehingga kita mencapai kematangan dan kebijaksanaan. Ya, kalau anak-anak kita sudah mampu menggunakan pikirannya dengan baik, itu nanti mereka akan seperti Google Map. Google Map itu penuh solusi dan nggak pernah marah-marah, ya kan? Wah, ada tuh Google Map bilang goblok lu, udah gua tunjukin kanan lu ke kiri, nggak ada. Google Map begitu kita ditunjukin kanan, kita ke kiri, kata Google Map, ya udah maju 100 meter, putar balik, kan gitu. Hidupnya solutif, hidupnya solutif. Kenapa? Mampu menggunakan nalarnya dengan baik. Kemudian kata Ibnu Abbas, bilisanin Saul, dengan mulut yang selalu bertanya. Maksudnya apa? Kritis. Anak muda kembangkan kritisisme mereka gitu. Mereka selalu ingin tahu, ingin bagaimana mengupayakan sesuatu yang lebih baik, ya. Dan dia tidak puas dengan kondisi yang ada, tetapi dengan energi positif, karena ketidakpuasan dengan kondisi dengan energi negatif mengakibatkan dia putus asa, frustasi. Tapi dengan energi positif, dia tidak puas, dia ingin melakukan perubahan, dia melakukan konstruktif terhadap kehidupan. Itu yang sebenarnya selalu bertanya, kritis. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, bijasadin ghairi malul, dengan badan yang tidak pernah kenal lelah. Artinya apa? Terus bergerak. Kan kata Nabi, di dalam gerakan itu selalu ada barokah. Inna fil harakati barokah. Dalam setiap gerakan itu ada keberkahan. Bergerak, beraktivitas, ya, melakukan pelayanan kepada masyarakat, melakukan komunikasi, membangun jejaring. Insya Allah dengan jejaring, dengan daya kritis, dan dengan kematangan nalar, kita akan mampu menjadi anak-anak muda yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itulah tadi sedikit nasihat untuk saya khususnya dan juga teman-teman semuanya terkait podcast pada siang kali ini ya Pak. Dan ini tentunya suatu kebanggaan bagi kita semua bisa duduk bersama dengan Pak Andi di sini dan mendapatkan sedikit nasihat. Baik, itulah tadi sedikit nasihat daripada Pak Andi, senior kehidupan kita pastinya, untuk para kaum generasi muda agar hidupnya ini lebih terarah ya Pak, dan bisa mencapai kesuksesan yang hakiki. Baik, sekian itu saja dari perbincangan kita yang ya bincang-bincang ringan ya Pak pada siang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Satyo.